tidak satupun impian atau keinginan saya, permintaan saya kepada Allah, kecuali Allah kabulkan, katanya. Jadi semua cita-citanya, semua keinginannya, semua harapannya Allah kabulkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahagia dimanapun berada, yang semoga kita semua dalam lindungan Allah Ta'ala. Setiap manusia pasti memiliki banyak keinginan, betul? Yang kaya pengen tambah kaya, yang susah pengen senang, yang kecil pengen besar, punya satu pengen punya dua, tiga, dan seterusnya. Dan setiap kita pasti punya impian. Yang sekolah pengen melanjutkan kuliah, setelah kuliah pengen bekerja, setelah bekerja pengen penghasilannya cukup atau bahkan lebih, dan seterusnya. Semua kita punya impian dan keinginan. Sampai kapan? Sampai kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Maka stoplah manusia itu berkeinginan. Sahabat bahagia, tentunya dalam mewujudkan atau mencapai cita-cita, keinginan, impian kita, tidaklah dengan bersantai-santai, berleha-leha. Tentunya ada usaha yang kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kapan? Sampai kaum tersebut merubah nasibnya sendiri. Artinya Allah akan menjadikan seseorang itu berubah kalau dia ada ikhtiar. Bukan berarti Allah tidak mampu. Allah mudah saja untuk menjadikan manusia itu dalam waktu yang singkat berubah. Tetapi Allah ingin melihat usaha kita. Ya. Selain daripada ikhtiar saja atau usaha kita saja itu tidak cukup. Tetap kita berdoa, ya. Makanya ada ikhtiar atau usaha dan doa. Setelah itu baru bertawakal, serahkan seluruhnya kepada Allah. Oke. Dalam mencapai atau dalam usaha untuk mewujudkan impian kita ini, tentu kita belajar kepada orang-orang terdahulu, ya, bagaimana mereka itu bisa meraih cita-cita mereka. Dan di sini ada kisah, ya, di sini ada kisah seorang ulama, imam mazhab, ya, yaitu mazhab Hambali. Seorang ini atau seorang ulama ini bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini dilahirkan dan dibesarkan di Baghdad. Kemudian dia belajar dan sampai menjadi seorang ulama, ahli hadis dan fikih. Setelah di usianya yang sudah mendekati, ya sudah tua lah bisa dikatakan, ya, dia itu ingin mempunyai keinginan untuk pergi ke sebuah atau pergi ke kota yang ada di Irak. Ada yang mengatakan di Basrah begitu. Dan dia
pergi ke sana itu dengan tanpa tujuan, artinya pengen saja begitu ya, ziarah, pengen pergi ke sana saja, bukan untuk menuntut ilmu. Singkatlah cerita, sampailah dia di sana. Ya, kita ketahui bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal ini adalah seorang ulama yang namanya itu sudah terkenal di kota Irak. Tetapi di zaman dahulu karena tidak adanya media, ya, tidak seperti sekarang ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram dan sebagainya, kita bisa melihat orang tanpa bertemu begitu ya. Ya, jadi nama Imam Ahmad ini ternyata sudah populer di kota Irak situ. Cuman hanya mendengar nama sebagian orang itu. Akhirnya lanjut lagi, sampailah dia di kota Irak itu ya. Kemudian dia sampai maghrib begitu, dia mampir ya, dia mampir di salah satu masjid. Kemudian dia sholat maghrib dan isya begitu. Kemudian dia niat untuk berminap di masjid ini. Setelah jamaah sudah keluar semua, dia pengen tidur di masjid nih kan. Akhirnya datanglah parabot masjid ya, yang mengurus masjid, nah begitu. Akhirnya mendatangi Imam Ahmad ini, dan parabot masjid ini dia tidak mengetahui kalau itu adalah imam besar, Imam Ahmad. Kemudian dikatakan, ya Syekh, mau apa katanya. Kemudian Imam Ahmad menjawab, saya adalah seorang musafir yang ingin istirahat di sini. Nggak boleh ya, kata parabot masjid ini, nggak boleh ya Syekh, nggak boleh ya, karena peraturan masjid harus dikunci begitu. Karena memang apalagi di zaman sekarang ya, orang nggak kenal, kadang-kadang kita nggak tahu begitu apakah dia orang baik atau sebaliknya begitu. Intinya parabot masjid ini tidak membolehkan Imam Ahmad ini. Akhirnya diusirlah ya, keluar begitu dari masjid. Kemudian Imam Ahmad ini ke teras begitu. Pikirnya kan di dalam masjid nggak boleh karena mungkin mau dikunci. Ke teras lah gitu kan. Sudah mau baring, didatangi lagi sama parabot masjid ini. Ya Syekh, lah itu nggak boleh ya, tetap nggak boleh di sini. Akhirnya dia dipaksalah begitu ya, dipaksa untuk pergi dari masjid itu. Tidak jauh dari masjid itu ada kios atau rumah kecil untuk membuat roti, dan di sana usaha ada seseorang begitu ya. Nah, seseorang ini dia melihat orang yang sudah tua ini tadi ya, Imam Ahmad ini diusir dari masjid. Akhirnya pembuat roti, dia adalah pembuat roti ya. Akhirnya dipanggillah Imam Ahmad ini, ya Syekh, ya, kemari katanya. Kemudian diajaklah ke rumahnya, disampaikan, ini tempat saya, usaha saya ada kamar kecil, kalau mau istirahat silahkan di sini. Akhirnya Imam Ahmad pun istirahat di situ. Selama Imam Ahmad istirahat di sana, dia itu ternyata memperhatikan apa yang sering dilakukan oleh pembuat roti ini. Ternyata pembuat roti ini memiliki kebiasaan yang luar biasa ya. Dia selalu rutin mengucapkan zikir ya. Dia sambil membuat roti, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, berzikir terus, istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Dia ngadon rotinya, mecahin telurnya, kemudian gorengnya dan sebagainya, dia selalu beristighfar. Kalau diajak bicara sama Imam Ahmad tadi, dia menjawab setelah itu astagfirullah, astagfirullah, terus beristighfar. Kemudian Imam Ahmad tentunya tahu
keutamaan beristighfar, berzikir. Nah, cuman Imam Ahmad pengen mengetahui, pengen mendengar jawaban langsung dari pembuat roti ini. Akhirnya ditanyakanlah sama Imam Ahmad. Katanya, saya memperhatikan kamu ketika bekerja selalu beristighfar, selalu berzikir. Jawab pembuat roti itu, sudah lama ya Syekh, katanya. Saya membuat roti ini sudah 30 tahunan dan saya sudah memulai istighfar itu. Artinya dia sudah lama mendawamkan atau beristighfar, berzikir ini. Kemudian ditanya lagi, apa yang sudah kamu peroleh? Kata pembuat roti ini, alhamdulillah, katanya, tidak satupun impian atau keinginan saya, permintaan saya kepada Allah, kecuali Allah kabulkan, katanya. Jadi semua cita-citanya, semua keinginannya, semua harapannya Allah kabulkan. Katanya, kecuali satu yang sampai saat ini Allah belum kabulkan, katanya. Penasaran Imam Ahmad ini, apa yang belum dikabulkan Allah doamu? Kemudian pembuat roti ini menjawab, saya pengen sekali ya bertemu seorang imam besar, Imam Ahmad bin Hanbal, ulama ahli fikih dan hadis, katanya. Mendengar itu apa respon dari Imam Ahmad ini? Subhanallah, subhanallah, katanya. Allah telah mengabulkan doamu. Terkejut pembuat roti ini, maksudnya apa? Ya, katanya, ana Imam Ahmad bin Hanbal, saya adalah Imam Ahmad. Kemudian bertasbihlah, bertakbirlah pembuat roti ini, senang ya. Ternyata Allah kabulkan segala keinginan, impian dan cita-citanya. Ya, dengan istighfar pembuat roti inilah Allah kirimkan niat ke dalam hati Imam Ahmad ini untuk pergi ke kota tanpa tujuan. Kemudian dia mampir di masjid sampai dia diusir, giring keluar dari masjid, kemudian dimasukkan ya ke dalam rumahnya pembuat roti ini. Ya, tentunya ini semua dengan izin Allah. Masya Allah. Jadi keutamaan istighfar ini membantu sekali untuk mewujudkan cita-cita kita. Tentunya ya setelah berusaha dan berikhtiar, berdoa, begitu. Ya, ditambah lagi ditingkatkan ketakwaan kita. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalahnya dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sahabat bahagia dimanapun berada, mudah-mudahan kisah pembuat roti ini tadi dapat memberikan inspirasi untuk kita agar senantiasa mendawamkan atau senantiasa kita membiasakan lidah kita untuk berzikir, mengingat Allah dan beristighfar kepada Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.